Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our fourth meeting on essay writing, and on this occasion, we'll explain about how to describe table, how to describe graph, and how to describe chart. Okay, let me tell you one by one. Table. What is table? Tables present list of number or text in column. Each column having a title or label. Jadi kita bisa lihat di sini ya, tabel 1 tentang popularity of various types of pizza in Mrs. Smith homeroom class. For example, this is just an example. Jadi apa sih varian pizza favorit yang ada di kelasnya Bu Nyonya Smith? Oke. Kolom pertama ini ada type of pizza. There are pepperoni pizza, cheese pizza, Hawaiian pizza, veggie pizza, and the works. And this is the number of the voters. How many students vote pepperoni, cheese, Hawaiian, veggie, and the works. And it shows that 10 students vote pepperoni pizza, 6 students vote cheese pizza, 7 students choose Hawaiian pizza, 3 students veggie pizza, and for the other 4 students choose the works. Okay. And how about bar graphs? Okay, there are so many type of graphs. One of them is bar graphs, and bar graph are used to show relationship between different data series that are independent of each other. In this case, the height or length of the bar indicates the measured value or frequency. Okay, as you can see here, ini ada contoh sumbu X. Ini yang melintang mendatar ini adalah sumbu X ya, or in English we usually call axis X, x-axis ya, sumbu X. Jadi ini menunjukkan bulannya from January up to August. And then the y-axis atau sumbu J-nya it represent number of buses manufactured. And we can see here from January, February, March, April, May, June, July, and August. The graph shows the increased number of bus manufactured. Then another kind of graph. This is line graph. Line graph represents how data has changed every time. This type of chart is especially useful when you want to demonstrate trends of number that are connected. For example, how sales vary within 1 year. Jadi kita bisa lihat di sini di x-axis sama kayak tadi menunjukkan bulan dari bulan Januari sampai Desember, and then the y-axis sumbu J-nya menunjukkan jumlah penjualan dalam setiap bulannya. Okay, you can see here that the monthly sales are vary from January up to December, bervariasi dari Januari sampai Desember. Ada yang menanjak, ada yang kemudian turun, terus menanjak lagi secara drastis, turun lagi secara drastis. Itu menjadi tren penjualan dari setiap bulan dari bulan ke bulan. Itu kita menggunakan line graphs atau diagram garis. Kalau yang tadi diagram batang. Okay, next is pie charts. Pie charts are designed to visualize how a whole is divided into various parts. Each segment of the pie is a particular category within the total data set. In this way, it represents a percentage distribution. Tapi kalau kita mau memakai persen, biasanya kita pakai pie chart seperti ini, seperti ini. Misalnya desktop browser market share 2016. Jadi apa saja sih desktop browser yang laku di pasaran selama bulan 2016, apa saja yang paling laris, yang paling laku. Oke, kita berapa persentasenya itu kita bisa membagi yang menjadi per chart seperti ini. For example, Chrome 61% and Firefox 15% and the others. Itu menunjukkan kalau kita menekankan pada persennya, kita menggunakan pie chart. Oke, and how to begin a description. Biasanya untuk menuliskan deskripsi kita bisa menggunakan dengan
dengan phrase seperti ini ya. The first one is the pie chart is about. Pie chartnya ini akan membahas tentang apa tuh. The bar chart deals with, sama juga diagram barisnya akan diagram batang akan menunjukkan seperti ini. The line graph clearly shows, diagram garis ini akan menunjukkan tentang bla bla bla. And the slice of the pie chart compare the bla bla bla. Setiap potongan dalam pie chart itu membandingkan jumlah apa. And the chart is divided into bla 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 parts. Oke, dari diagramnya terbagi menjadi beberapa bagian, atau kita bisa bilang juga it highlights bla bla bla. Jadi ini menunjukkan, ini menekankan bahwa seperti ini. And this is the example of table. The world's most popular language to learn. Di sini ada kolom pertama tentang language. Tentang bahasa ada English, French, Chinese, Spanish, Italian, Japanese. Terus the number of people, the second column is the number of people learning the language. Jadi berapa banyak orang yang mempelajari bahasa itu. And then the third column is about the number of native speakers. Berapa jumlah orang yang benar-benar asli memakai bahasa itu. And the last column shows number of countries where the language is spoken. Berapa banyak negara sih yang biasanya menggunakan bahasa ini sebagai bahasanya mereka. And dari kolom itu, dari tabel itu, dari data-data dalam tabel itu kita bisa mendeskripsikan seperti ini. The table illustrates some interesting facts about some of the world's most popular language to learn. Jadi tabel itu mengilustrasikan beberapa fakta menarik tentang bahasa yang banyak dipelajari di seluruh dunia. It allows comparisons between the number of people who study a language versus those who speak it as a mother tongue. Terus jadi itu ada perbandingan antara jumlah orang-orang yang mempelajari bahasa itu versus jumlah orang yang berbicara bahasa itu sebagai bahasa aslinya, mother tongue, sebagai bahasa aslinya dia, mother tongue-nya dia. And shows how many countries are speaker of each of the language. Dan juga menunjukkan berapa banyak yang berbicara dalam bahasa itu di seluruh dunia, berapa orang yang berbicara. Around 1.5 billion people are learning English compared to only 82 million studying the second most popular language to learn, French. Jadi sekitar 1,5 miliar orang itu belajar bahasa Inggris. Jadi lebih banyak dibandingkan di tempat kedua, bahasa Prancis itu cuma 82 juta orang yang mempelajari bahasa tersebut. English is spoken in 101 countries, twice as many as French and 3 times more than Chinese. Jadi bahasa Inggris itu dipakai di 101 negara, 2 kali lebih banyak negaranya ya, 2 kali lebih banyak dari Prancis yang ada di tempat kedua, dan 3 kali lebih banyak dari Cina yang menempati tempat ketiga. English is the only language with more learners than native speakers. Bahasa Inggris juga mempunyai angka di mana jumlah orang yang mempelajari bahasa Inggris itu lebih banyak dari jumlah native speaker-nya. Jadi banyakkan yang belajar bahasa Inggris daripada yang biasanya ngomong bahasa Inggris sebagai bahasa aslinya. In the second position, French is spoken by 51 countries, whereas Chinese is the third most popular language to learn with 30 million learners. Jadi di posisi kedua itu ada Perancis yang bahasanya ini dipakai oleh 51 negara. Jadi 51 negara ada 51 negara yang memakai bahasa Perancis sebagai bahasa mereka, sedangkan Cina yang ada di urutan ketiga itu dipelajari oleh orang-orang di dunia sebanyak 30 juta yang belajar bahasa Cina. Spanish has over 5 times more native speakers than Italian, but proportionally fewer learners at 14.5 million for Spanish and 8 million for Italian.
Spanish, bahasa berikutnya yang keempat ya, di tempat keempat dituduki oleh bahasa Spanyol ya. Bahasa Spanyol memilih yang asli bisa berbahasa Spanyol itu ada 5 kali lebih banyak daripada yang bisa berbahasa Italia. Tapi fewer learners, tapi peminat bahasa ini untuk dipelajari itu lebih sedikit. Spanish cuma 14,5 juta orang yang mempelajari, dan Italia cuma 8 juta orang yang mempelajari bahasa Italia. As for Japanese, it is the least studied language of those given with 3 million learners. Sedangkan untuk bahasa Jepang, ini ternyata bahasa yang paling sedikit dipelajari di antara 6 itu ya. Bahasa Jepang adalah bahasa yang paling sedikit dipelajari ya. Hanya sekitar 3 juta orang yang mempelajari bahasa Jepang. Overall, more people are learning English than the other language. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan berarti bahasa Inggris lebih banyak dipelajari oleh orang-orang di seluruh dunia. It becomes the world's most popular language to learn. Jadi bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling populer di dunia untuk dipelajari. Itu deskripsi dari tabel ini. Oke. Contoh tentang line graph ini, judulnya ini tentang smartphone ownership. Jadi kepemilikan smartphone, persentasenya dan persentase dalam populasinya itu berapa. X-axis, sumbu X-nya menunjukkan dari tahun ke tahun ya, 2011, 12, 13, 14, 16, dan Y-axisnya, sumbu Y-nya menunjukkan persentasenya. Oke, kita bisa menuliskan deskripsinya seperti ini. The chart illustrates the percentage of the population who own a smartphone from 2011 to 2016. Jadi diagram ini mengilustrasikan presentasi dari sebuah populasi yang memiliki kepemilikan smartphone dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Smartphone ownership increased during the 6-year period. Jadi kepemilikan smartphone dari tahun 2011 ke 2016 selama 6 tahun ini meningkat terus. In general, the younger people were the more likely they were to own smartphone. Pada umumnya memang orang-orang muda yang biasanya memiliki smartphone. However, the most significant increases in smartphone ownership between 2011 and 2016 come from people aged 45 to 54. Tapi the most significant increase, peningkatan yang signifikan dalam kepemilikan smartphone itu dari tahun 2011 dan 2016 itu datang dari orang-orang yang ternyata berusia 45 sampai 54 tahun yang sudah tidak muda lagi ya, sudah paruh baya umurnya. And then the percentage people who own a smartphone rose steadily, starting at around 35% in 2011 and reaching about almost 80% by 2006. Jadi persentase orang yang memiliki smartphone itu meningkat secara perlahan ya, tapi meningkat terus. Starting dimulai dari 35% dari populasi yang memiliki smartphone di tahun 2011 dan meningkat terus sampai sekitar 80%, hampir 80% dari populasi yang memiliki smartphone di tahun 2016. Itu tentang diagram line graph. And then youngster preferred device for accessing the internet. Dan ini contoh pie chart yang judulnya youngsters preferred device for accessing the internet. Jadi pilihan orang-orang muda, anak-anak muda memakai device yang apa untuk mengakses internet, memakai laptop, smartphone atau yang lain. Oke. Jadi kita bisa mengilustrasikan seperti ini. From the pie chart above, it is clear that the majority of the participants prefer to use smartphone and laptop. Jadi dari pie chart di atas jelas menunjukkan kalau mayoritas
mayoritas pengguna internet memilih mengakses internet melalui smartphone dan laptop. Nearly a third of participants prefer to go online with smartphone and 30% participants like to use laptop. Jadi nearly a third, hampir sepertiganya memilih mengakses internet melalui smartphone, dan 30%-nya memilih menggunakan laptop untuk mengakses internet. Meanwhile, around 14% participants prefer a tablet to go online, and other 14% choose desktop computer. Tidak ada kesalahan penulisan di sini ya. Untuk sementara itu sekitar 19% yang menggunakan tablet untuk mengakses internet, dan 14% lainnya menggunakan desktop komputer, menggunakan komputer. Jadi 19 ya ini ya yang menggunakan tablet, dan 14 yang menggunakan komputer sesuai dengan gambarnya. Jadi ada kesalahan sedikit di deskripsinya. Okay. And then a small minority of participants, which is around 4%, prefer other device to the main for preferred devices. Jadi jumlah minoritasnya ada sekitar 4% yang memilih untuk menggunakan alat yang lain ya, alat lain selain smartphone, laptop, tablet, and computer untuk mengakses di internet. Selain keempat yang tadi yang major, keempat yang menjadi pilihan utama tadi, ada juga yang memilih selain empat ini, dan itu cuma 4%. Okay. That is the description of. And for your assignment, okay, please try to write the description of table or chart below. Jadi coba tolong untuk latihan kalian menuliskan deskripsi dari tabel ini atau chart ini. Just please one of them. Just please choose one of them ya. Jadi pilih satu saja dari tabel atau diagram ini ya, kayak pie chart ini. Boleh table about enrollment University of Wisconsin-Stevens Point seperti ini, atau the population of countries of the European Union in 2007 by percentage. Bisa menggunakan pie chart ini yang dideskripsikan. Okay, just please choose one of the two here, table or chart. Okay, I think that's all my explanation about table, diagram, and chart. For discussion, we can continue our discussion in the Google Classroom or WhatsApp group. You can ask me any questions there. If you still confused, or if you've got any difficulties, you can ask me in Google Classroom or in WhatsApp group. We can do our discussion there ya. Okay, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.